Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Andi Nurulita Kinanti dari kelas 1010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singosari. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singosari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, raja kerajaan Singosari. Pada tahun 1252 Masehi, terjadi pemberontakan di Singosari yang dilakukan oleh Jaya Katuang, yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singosari. Wilayah ini kemudian dinamai Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada tahun 1253 Masehi. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya resmi menjadikan Majapahit sebagai kerajaan pada 10 November 1293 Masehi. Kemudian Raden Wijaya diangkat menjadi raja pertama di Majapahit. Pada saat itu, Raden Wijaya kemudian bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit yang pertama Raden Wijaya memerintah tahun 1253 sampai 1309 Masehi. Yang kedua Sri Jaya Nagara dari tahun 1309 sampai 1308 Masehi. Yang ketiga Tubuwana Tugadewi dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Wikramawardhana dari tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Dia Ayu Kencana Wugu dari tahun 1409 sampai 1447 Masehi. Prabu Brawijaya I dari tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Prabu Brawijaya II dari tahun 1451 sampai 1453. Prabu Brawijaya III dari tahun 1456 sampai 1466. Prabu Brawijaya IV dari tahun 1466 sampai 1468. Prabu Brawijaya V dari tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Prabu Brawijaya VI dari tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Yang ketujuh, Prabu Brawijaya ketujuh yaitu 1489 sampai 1529 Masehi. Peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi ini dilakukan oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara. Ekspedisi ini berhasil memperluas wilayah Majapahit hingga mencangkup sebagian besar wilayah Indonesia saat ini. Yang kedua, Sumpah Palapa. Sumpah yang terkenal diucapkan oleh Patih Gajah Mada yang menegaskan tekadnya untuk tidak merasakan bumbu makanan yang mengandung bumbu palapa atau lada sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pemberontakan yang terjadi di Majapahit. Pemberontakan Ranggalawae, pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Nambi, pemberontakan Kuti, pemberontakan Tanca, pemberontakan Sadengketa. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dituliskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militer Majapahit mampu menstabilisasikan wilayah serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Nyai Huruf, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Nyai Huruf untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Faktor runtuhnya Majapahit yaitu banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, terjadinya perang Paregreg, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 Masehi setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Treggana dari Demak. Sejak saat itulah wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, prasasti. Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prancasapura, Prasasti Wirgenpitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Kaditen, dan Prasasti Canggu, Prasasti Jiwu. Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wirgin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Wirgin Baranjang, Candi Surana, Candi Minak Jingo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Suberjati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.